Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ngaji kitab As-Syiyam. Kita lanjut pada bab Adabus Syiyam halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Adabus Syiyam, adab tata krama berpuasa. Yambaghi lis-shaim ayyakuffa lisanahu wa sa'ira jawarihihi 'anil maharimi wal atham. Tahqiqan li ma'na syiyam alladhi huwal imsak. Bagi orang yang berpuasa, hendaknya ia menjaga lisannya dan anggota tubuh yang lain dari perbuatan yang diharamkan dan dosa. Hal ini karena kalau kita lihat kembali arti dari syiyam, puasa itu adalah menahan. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, lebih utamanya menahan diri dari melakukan perbuatan dosa dan yang diharamkan. Ja'a fis shahihaini wal lafdzu lil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala asyamu junnah fala yarfuthu wala yajhulu. Jadi ada sebuah hadis yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, asyamu junnatun, puasa itu perisai diri. Fala yarfuthu, maka tidaklah berkata keji orang yang sedang berpuasa itu, wala yajhul, dan tidak berperilaku yang tidak ramah, artinya ya tidak menghiraukan. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim marrataini. Dan apabila ada seseorang, kemudian datang seseorang hendak membunuh orang yang puasa tadi, atau mencacinya, meh misui, meh madoni, fal yakul, maka hendaklah berkata orang yang puasa tadi, inni shaim, aku lagi puasa, aku sedang berpuasa, 2 kali. Kira-kira faedahnya apa ya? Kalau ada orang yang mau membunuh kita, misal kita lagi puasa, ada orang yang datang mau mencaci, ngejak gelut, terus kita disuruh mengatakan inni shaim. Ini kalau secara psikologis ini bisa jadi afirmasi diri, ngelengke awake dhewe, aku lagi puasa, sabar, aku lagi puasa. Jadi ketika ada orang yang mau misui, kita mungkin tersulut emosinya, pengennya misui balik, ngajak gelut, pengennya yang nglayani. Tapi dengan kita mengatakan inni shaim, aku lagi puasa, eling sabar, itu jadi membantu diri sendiri untuk bisa menahan diri dari perbuatan haram, perbuatan dosa. Dan lagi ketika kita berkata inni shaim, dan orang itu, orang yang hendak membunuh kita, orang yang hendak mencaci kita, yang ajak gelut, mendengar, terus mungkin pertama dia akan
Yopin poso ya lah. Tapi kemudian ketika dia tahu respon kita diam saja, tidak meladeni, dia kemudian saya rasa pasti akan berhenti sendiri, akan kecelek bahasanya kalongan. Walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis syaim atyabu indallahi min rihil miski. Kemudian kata Rasul, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa itu bagi Allah lebih wangi daripada bau minyak misik. Diriwayatkan dalam hadis lain, riwayat Imam Bukhari, warawa al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat dari Abi Hurairah, man lam yada' qaula zur wal amala bih walaysa lillahi hajatun fi ayyatruka ta'amahu wa syarabahu. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan perbuatan bohong, perbuatan palsu, falaisa lillahi hajah, maka dia tidak berkepentingan terhadap Allah untuk meninggalkan makanannya dan minumannya. Artinya, nek kamu raiso meninggalkan omongan elek, ya ora ono kanggone kamu meninggalkan makan dan minum alias berpuasa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, rubba syaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju'. Banyak orang puasa tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya rasa lapar. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahr. Dan banyak orang yang melakukan qiyamul lail, ibadah di waktu malam, laisa lahu, tetapi dia tidak dapatkan pahala, tidak dapat apapun dari qiyamul lailnya itu kecuali hanya dianggap sebagai begadang. As-sahr. Rawahu Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Nasa'i. Warawa an-Nasa'i bi isnadin hasanin wa Tabrani wal lafdzulah. Diriwayatkan juga oleh Imam Nasa'i dan Tabrani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, asyamu junnatun ma lam yakhrikha. Puasa itu perisai diri selagi orang yang berpuasa itu tidak merobeknya. Qila wa bima yakhrikuha ya Rasul. Kemudian ada sahabat yang bertanya, dengan apa perisai itu dia rusak? Qala bi kadzibin aw ghibatin. Nabi menjawab, dengan bohong atau ghibah, menggunjing. Jadi puasa kan akan rusak kalau kita bohong atau ghibah. Fasyamu wiqayatun mani'atun minal adzab. Oleh karena itu puasa mencegah diri dari azab, siksa. Malam yakhrik hasyaim bikadzibin aw ghibatin, selagi belum dirusak oleh orang yang berpuasa itu dengan bohong atau ghibah, menggunjing. Ada riwayat lain tentang menggunjing ini. Wa an Ubaidin maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna imra'ataini shamata wa anna rajulan qala ya Rasulullah innaha imra'ataini qad shamata wa innahuma qad kadata an tamuta minal 'atash. Diriwayatkan dari Ubaid, budaknya Rasulullah. Dia bercerita bahwa ada dua orang perempuan yang sedang berpuasa. Kemudian datang seorang laki-laki pada Rasul, berkata, wahai Rasulullah,
sini ada 2 perempuan yang berpuasa, tetapi keduanya ini hampir kayak orang mau mati karena kehausan. Fa'aradu anhu aw sakata. Kemudian Rasulullah berpaling darinya atau diam. Tsumma ada faqal, lalu Rasulullah kembali dan berkata pada orang itu, ud'uhuma, coba panggil 2 perempuan tadi, 2 perempuan yang kamu ceritakan. Qala faja'ata, kemudian 2 perempuan itu datang. Qala faji'a biqadahin aw ussin, kemudian Rasul minta diambilkan gelas. Faqala sallallahu alaihi wasallam li ihdahima, kemudian Rasul berkata pada salah satu perempuan tadi, ki'i, muntahlah, wes saiki kamu muntah. Faqa'at qayhan wa daman wa shadidan wa lahman, kemudian perempuan tadi itu memuntahkan nanah yang bercampur darah, shadid, lahman, dan daging. Jadi muntahnya tuh keluar kayak gitu. Hatta mala'at nisfal qadah, sehingga penuh separuh dari gelas itu, penuh dengan muntahan. Tsumma qala lil ukhra ki'i, kemudian Rasul berkata pada perempuan yang lain, yang satunya, ki'i, kamu juga muntah sini di gelas ini. Faqa'at min qayhin wa damin wa shadidin wa lahmin abidin wa ghairihi, kemudian perempuan itu juga muntah nanah, darah, daging yang segar, ada keluar dagingnya juga, daging segar, dan lain-lain. Hatta mala'atil qadah, sehingga gelas itu penuh oleh muntahan 2 perempuan tadi. Ini kalau nggak Rasul nggak ketok, nggak bisa ini. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul bersabda pada orang-orang yang ada di situ, inna hataini shomata amma ahallallahu lahuma, sesungguhnya 2 perempuan ini berpuasa dari apa yang dihalalkan Allah kepada mereka. Maksudnya berpuasa, mereka itu berpuasa meninggalkan yang dihalalkan oleh Allah. Apa itu? Makan minum. Orang berpuasa kan meninggalkan makan minum, dan hukum asalnya makan minum itu adalah halal. Nah, kedua orang ini berpuasa dari menahan diri dari apa yang dihalalkan Allah pada bagi mereka. Wa aftarata ala ma harramallahu alaihima, dan keduanya berbuka dengan apa yang diharamkan oleh Allah kepada mereka. Apa yang diharamkan? Apa ini yang diharamkan? Mereka berbuka kok dengan yang diharamkan, padahal muntah. Tadi mereka bukanya karena muntah. Rasul menjelaskan, jalasat ihdahuma ilal ukhra. Ini tuh tadi salah satunya duduk terus datang kepada yang lain. Ketemu terus kumpul. Faja'alata ta'kulani min luhumin nas. Kemudian mereka berdua duduk bareng kayak gitu. Mereka mulai makan daging manusia. Jadi artinya apa? Makan daging manusia itu adalah ghibah, perumpamaan ghibah, menggunjing. Jadi orang yang menggunjing saudaranya itu seperti orang yang makan daging bangkainya saudaranya, daging bangkai. Jadi mereka sedang ghibah itu adalah, dengan ghibah itu berarti dia makan dagingnya manusia. Nah, Rasulullah tahu. Jadi ketika muntah yang keluar itu adalah daging, nanah, darah. Rawahul Imam Ahmad wa Tayalisi wa ghairuhuma. Diriwayatkan, ada hadis riwayat lain dari Warwa ad-Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, riwayat dari ad-Dailami dari Abu Hurairah, as-shaim fi ibadatin ma lam yaghtab musliman au yu'dhihi. Seorang yang berpuasa itu masih dalam ibadah malam yaghtab musliman, selama tidak menggibah, menggunjing
muslim saudara muslimnya, au yu'zihi atau menyakiti seorang muslim. Jadi kalau orang puasa kok menggunjing atau ghibah, maka puasanya sudah bukan ibadah. Fayambaghi lis-shaim ayyashtagila bil ibadat. Maka hendaknya orang yang berpuasa itu menyibukkan diri dengan beribadah, menyibukkan diri dengan ibadah. Wa yastaghriqa fit ta'at, dan menyibukkan diri dengan taat. Taat al-qalbiyati wal amaliyati wal qawliyati, taat hati, wal amaliyah taat perbuatan, wal qawliyah dan ucapan. Jadi hati, tingkah laku dan ucapannya disibukkan untuk hal-hal yang baik. Hatinya senantiasa berhusnudzon. Perbuatannya misalkan memberi makan orang yang berpuasa, wal qauliyah ucapannya juga baik, misalkan dibuat zikir, membaca Al-Qur'an. Wa yabta'ida kullal bu'di an asamil qulub wal jawarihi wal lisan, dan menjauhi segala perbuatan dosanya hatiku koyo iri, dengki, dendam, wal jawarih, dan dosa anggota tubuh misalkan tangan, dari menjauhkan tangan dari perbuatan dosa. Apa dosa-dosa yang bisa dilakukan oleh tangan? Memukul, mencuri, dan lain sebagainya. Siyama wa anna syahra Ramadan huwa syahrus syiyam wa musimut ta'at wal ibadat. Apalagi kalau puasa Ramadan, bulan Ramadan itu bulan puasa, saatnya memperbanyak ta'at dan ibadah. Yudha'afu fihil ajru wa ya'zumu fihil wizru. Dalam bulan Ramadan ini pahala akan dilipat gandakan dan dosa itu juga menjadi besar, dianggap besar. Ja'a fi shahihaini wa ghairihima an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ada hadis lain dalam kitab Sahih Bukhari Muslim bahwasanya Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman wahtisaban, dan semata mengharap pahala Allah, mengharap Allah, ridho Allah, ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dan barang siapa yang qiyamul lail, yang mengurip malam Lailatul Qadar dengan ibadah karena iman dan ihtisaban dan semata mengharap Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Diriwayatkan, ada riwayat lain, wa an Salman radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Jadi diriwayatkan dari Salman bahwasanya pada hari terakhir bulan Sya'ban Rasulullah pernah berkhutbah pada kita. Beliau bersabda, faqal ya ayyuhan nas qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak, syahrun fihi lailatu khairi min alfi syahr, syahrun ja'alallahu syiyamahu fariidatan wa qiyama lailihi tatawwu'an. Hai manusia, sesungguhnya telah datang padamu bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Ini karena beliau khutbahnya di hari terakhir bulan Sya'ban, jadi mau memasuki bulan Ramadan. Syahrun fihi lailatu khairi min alfi syahr, bulan yang di dalamnya terdapat malam, yang itu malam
lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan itu terdapat malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Syahrun ja'alallahu syiyamahu fardhah, bulan yang puasanya itu adalah wajib, wa qiyamul lailihi tatawwu'an, dan qiyamul lail pada bulan ini adalah sunnah. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwahu. Barang siapa yang bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dalam bulan Ramadan ini dengan satu perbuatan saja, kana kaman adda faridatan fi ma siwahu, maka dia seperti orang yang melakukan amal fardu di selain bulan ini. Jadi kalau di bulan Ramadan kita melakukan kebaikan, misalkan memberi makan, memberi buka puasa pada anak yatim, maka pahalanya itu seperti pahala melakukan suatu fardu di bulan lain. Kalau di bulan lain itu pahala sunnah, kalau di bulan Ramadan diberikan pahala fardu. Aman adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Dan kalau barang siapa yang melakukan suatu amal fardu dalam bulan ini, maka dia seperti orang yang melakukan 70 amal fardu di bulan selain ini. Seperti halnya sholat itu kan fardu. Jadi kalau sholat di bulan Ramadan itu pahalanya 70 kali lipat dibanding sholat di selain bulan Ramadan. Jadi semoga kita tidak pernah meninggalkan, tidak bolong-bolong sholatnya, apalagi di bulan ini. Wa huwa syahrus sabri wa sabru thawabuhu al-jannah. Dan bulan ini adalah bulan kesabaran, dan sabar itu pahalanya surga. Wa syahrul muasah, dan bulan tolong menolong. Wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min, dan bulan di mana ditambahkan rizkinya orang mukmin. Jadi ketika orang saling memberi, itu otomatis rizkinya akan tambah. Man fattara shaiman kana maghfiratan lidzunubihi. Barang siapa yang memberi makan buka puasa orang yang berpuasa, maka itu menjadi maghfirah lidzunubihi, pengampun dosanya. Wa'id ku raqabatihi minan nar, dan membebaskan dia dari neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyunqasha min ajrihi syai'un. Dan dia orang yang ngasih buka puasa orang yang berpuasa itu juga mendapatkan pahalanya, juga mendapat pahala seperti orang yang berpuasa. Dan orang yang berpuasa tadi tidak berkurang sedikit pun pahalanya. Jadi orang yang ngasih puasa dapat pahala puasa, tapi orang yang berpuasa tidak berarti berkurang pahala puasanya. Faqalu ya Rasulullah laisa kulluna yajidu ma yufattirus shaim. Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak setiap orang itu kan bisa ngasih makan orang yang puasa ya Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul berkata, yu'tillahu hadza thawab man fattara shaiman ala tamrah. Allah itu mengasih pahala yang seperti ini bagi orang yang ngasih buka puasa orang puasa meskipun hanya 1 kurma. Jadi ngasih kurma aja itu sudah dianggap memberi makan orang yang berbuka puasa dan dapat pahala seperti tadi. Au ala syarbati ma'in au madzaqatil abanin, atau ngasih minum saja atau susu. Jadi nggak harus ngasih makan yang nasi sama lauk pauknya, tapi cuma ngasih minum gitu aja udah dianggap memberi makan orang yang berbuka puasa.
wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan di mana awal bulan Ramadan itu adalah rahmah, wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahan bulan Ramadan jadi tanggal 11 sampai 20 itu adalah maghfirah, ampunan dosa dari Allah, wa akhiruhu idkum minan nar, dan akhir bulan Ramadan itu adalah pembebasan dari neraka. Kalau kita bisa menyempurnakan ibadah dalam sebulan ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan 3 keutamaan bulan Ramadan tadi. Man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar. Dan barang siapa yang meringankan atau membebaskan budaknya dalam bulan Ramadan, Allah akan mengampuninya dan membebaskannya dari neraka. Wastakthiru fihi min arba'i khisalin. Dan perbanyaklah dalam bulan Ramadan ini 4 hal. Khoslataini tardawna bihima rabbakum. 2 hal ini akan membuat Tuhanmu ridho. Wa khoslataini la ghina lakum anhuma. Dan 2 perkara yang lain itu adalah 2 perkara yang kalian butuhkan. Fa ammal khoslatani latani tardawna bihima rabbakum. Dan 2 perkara yang membuat ridho Tuhan kalian itu adalah syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna. Syahadat la ilaha illallah dan istighfar. Jadi perbanyak istighfar. Wa ammal khoslatani latani la ghina lakum anhuma fatas'alunallahal jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. Dan 2 hal perkara yang kalian butuhkan itu adalah fatas'aluna, minta Allah, meminta surga, dan meminta berlindung diri dari api neraka. Kalau setelah tarawih itu kan biasanya kita diajak berdoa, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu adalah istighfar, meminta ampun. Terus habis itu ada Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Nah, itu 2 hal yang memang dianjurkan banyak dibaca di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Wa man saqa sha'iman saqahullahu min haudi syarbatan la yadma'u hatta yadkhulal jannah. Dan barang siapa memberi minum orang yang berpuasa saat berbuka, maka Allah akan memberinya minum dari telagaku. Syarbatan la yadma'u hatta yadkhulal jannah. Minuman yang dia tidak akan pernah haus lagi sampai masuk surga. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Wa rawa at-Tabrani bi isnadihi an Ubadah bin Syamit radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, yauman, suatu hari, waqad hadara Ramadan, suatu hari di bulan Ramadan, atakum Ramadan syahrul barakah yaghsyakumullahu fih, telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang membuat kalian takut pada Allah. Fayanzilur rahmah, maka Allah menurunkan rahmat kepada kalian, wa yahutul khataya, dan melebur kesalahan dosa kalian, wa yastajibu fihi ad-du'a, dan Allah mengabulkan doa kalian. Yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum fih, Allah melihat pada diri kalian, memandang kalian pada bulan ini, wa yubahi bikum malaikatahu, dan Allah membanggakan kalian pada malaikatnya. Hei para malaikat, tuh lihat tuh hambaku sedang pada berpuasa. Jadi Allah tuh bangga kepada orang yang berpuasa. Fa'arallaha min anfusikum khaira, sehingga para malaikat itu bisa melihat dari kalian kebaikan. Fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatullahi azza wa jalla,
maka orang yang celaka itu adalah orang yang terhalang dari rahmat Allah pada bulan ini.